Basically, gue belajar untuk ujian biologi gue tuh sehari sebelum ujiannya doang. Besok ujiannya, besok pekan bulanannya, sehari sebelumnya tuh gue baru mulai belajar. Agak ekstrim sih memang, tapi gue tuh tipe yang males banget kerjaan PR seperti ini. So, next, selain pelajaran mafia itu, gue kategorikan ke jenis pelajaran yang lainnya itulah. Misalnya kayak biologi, sejarah, PPKN, bahasa, semuanya itu. Pokoknya yang lain-lain, penjas segala macam itu, selain yang mafia tadi, ini gue kategorikan ke kelompok kedua gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe pelajaran yang menurut gue lebih cenderung ke hafalan. Yang penting kita hafal doang, ya udah bisa ngerjain soalnya gitu. Udah bisa ngerjain tugasnya. Gak perlu yang pemahaman pol gitu. Gak perlu yang pemahaman yang mendalam banget. So, untuk pelajaran-pelajaran seperti ini, gue tuh bukan yang selalu ngikutin udah sampai mana nih topik atau materinya gitu. Dan ya bisa dibilang kalau gak ada ujian, gue juga gak bakal belajar gitu. Bahkan, oke, sebagai contoh misalnya untuk pelajaran biologi. Nah, untuk pelajaran biologi ini, gue sistem belajar itu bahkan yang biasa kita sebut dengan SKS, sistem kebut semalam. Nah, apa sih sistem kebut semalam nih? Basically, gue belajar untuk ujian biologi gue tuh sehari sebelum ujiannya doang. Besok ujiannya, besok pekan bulanannya, sehari sebelumnya itu gue baru mulai belajar. So, itu udah belajar sampai malam gitu. Basically, itu sistem kebut semalam. Dan gue lakuin itu sejak SMP 3 gitu, I think. Dan menurut gue itu cara yang paling efisien buat gue. Karena itu beneran hafalin doang. Dan kalau misalnya gue nih, misalnya ada temen gue lah, mereka tuh belajar itu ada yang dari seminggu sebelumnya, atau bahkan 2 minggu sebelumnya, atau bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mereka udah mulai tuh nyicil-nyicil, udah mulai baca-baca, udah mulai hafal-hafal. Dan kalau gue disuruh atau dipaksa untuk ngikutin cara tersebut, gue fix lupa gitu. Gue kalau bahkan seminggu sebelumnya, kalau misalnya gue disuruh hafal gitu, dan pas ujiannya gue dites lagi, gue fix lupa. Jadi that's why gue merasa cara belajar itu kurang cocok buat gue. Dan sehingga gue ganti nih. Gue merasa lebih baik gue pakai sistem SKS. Jadi apa yang gue lakuin? So, biasanya tuh ketika guru menjelaskan, nah yang gue lakuin itu gue mencatat aja semuanya. Gue catat aja apapun yang dia jelaskan. Nah, kenapa gue catat ini? Karena menurut gue ketika seorang guru menjelaskan, yang pastinya tuh, ini hipotesa gue yang menurut gue sih work sih untuk sekolah gue. Mungkin sekolah kalian sedikit berbeda, jadi kalian harus adjust lagi sendiri. But mindset atau cara pola berpikir gue kemarin tuh seperti ini. Nah, ketika gue nyatat apapun yang dia jelaskan gitu, itu adalah hal-hal yang bisa dibilang poin-poin penting yang dia tuh mau kita tahu atau mau kita pahami. Sehingga kalau bisa dibilang tuh udah kayak ringkasannya lah, ringkasan dari materi-materi yang bakal diujikan gitu, bisa dibilang, atau materi-materi yang sedang kita pelajari. Jadi kayak ringkasannya gitu. Jadi gue nyatet aja apapun yang dia jelaskan, apapun yang dia gambar, nyatet aja semua. Lalu entar 1 minggu sebelum ujian, nah 1 minggu sebelum pekan bulanan gitu, untuk biologi ini baru gue mulai baca-baca. Nah, tapi baca-bacanya ini juga gue bukan yang udah bener-bener belajar untuk ujiannya tuh, lebih ke baca-baca untuk gue tandai nih mana aja yang penting. Nah, kebetulan juga untuk di sekolah gue tuh, kita tuh ada dikasih kayak booklet gitu. Jadi kayak ada booklet ringkasan dari materi-materi gitu. Nah, biasanya yang gue utamakan untuk pelajar itu dari booklet ini sama yang gue nyatet dari gurunya itu. Dan menurut gue ini yang paling efektif bagi gue. So, gue tandai aja apa yang penting-penting, sehingga ketika 1 hari sebelum ujiannya itu, gue tinggal hafalin doang. Gue gak habisin waktu lagi buat baca-baca, buat nyari-nyari lagi. So, purely ketika 1 hari sebelum ujian itu gue hafalin tok. Dari jam 12, biasanya itu dari jam 12 setelah makan siang sampai subuh gitu. Sampai dari jam 1-an, jam 2-an. Bahkan ketika SMA 3 itu gue sempat belajarnya itu sampai jam 4-an gitu. Jam 4-an pagi, subuh gitu. Agak ekstrim sih memang, tapi menurut gue itu yang works for me, itu yang bener-bener efektif buat gue. Nah, jadi apa yang gue lakuin itu gue bener-bener hafalin gitu. Dan mungkin ada teman-teman gue yang, atau bahkan gurunya juga yang bilang, sebenarnya belajar biologi itu gak usah hafal. Nah, bagi gue, karena gue bukan yang suka banget atau cinta banget dengan biologi ini, kalau gue baca doang fix lupa gitu. So, that's why mau tak mau gue harus hafal demi bisa kerjain soal-soal ujiannya. So, ya udah, sehari sebelumnya itu gue hafal bener, to the extent bahkan titik komanya itu atau di halaman berapa tuh gue juga tahu. Oh, yang ini tuh di halaman ini, di ringkasannya tuh. Nah, itu yang gue lakuin, dan itu yang menurut gue efektif buat gue. Tentunya mungkin bagi orang lain mereka gak bisa, mungkin mereka gak suka gitu belajar sampai subuh-subuh, mereka gak kuat, mereka gak bisa belajar intens dari jam 12 itu sampai jam subuh itu. Dan ketika gue belajar dari jam 12 sampai 4 itu, bisa dibilang gak ada breaknya. So, gue beneran cuman setelah makan siang, ya udah belajar terus sampai dinner, makan doang bentar sama mandi. Habis itu udah lanjut lagi belajar sampai subuh, sampai kelar.
biasanya tuh jam 1 atau jam 2 atau bahkan ketika SMA 3 karena materinya udah semakin banyak sampai jam 4 gitu, jam 4 pagi. Ya, so itu metode yang menurut gua pas untuk gua kemarin. So again, ini bukan like I said, kita tuh tiap-tiap kita tuh punya cara belajar kita masing-masing, dan yang mau gua usahain untuk sampaikan di video ini itu gua pengen ngasih tahu gimana sih cara berpikir gua, cara gua nyari pola belajar yang cocok buat gue. Dan gua sistem SKS ini bukan yang langsung dari awal gua langsung SKS, enggak. Ketika gua SMP 1 dan 2 tuh gua masih belajar seperti teman-teman gua yang seminggu sebelum ujiannya itu gua udah mulai belajar, udah mulai baca, udah mulai hafalin. Tapi ternyata ketika 1 hari sebelum ujian, lah gue juga masih lupa gitu, dan gue harus ngulang lagi semuanya. So that's why makin kesini ketika mendekati SMP 3 gue makin merasa kayak yaudahlah gue SKS aja. Dan ketika gue coba itu, ternyata bisa, dan malah lebih efektif. Jadinya ketika jauh-jauh hari sebelum itu, gue gak harus habisin waktu buat belajar biologi dulu. Kurang lebih seperti itu. So, itu sih cara berpikir gue ketika gue untuk salah satu pelajaran ya. Untuk pelajaran-pelajaran lain nih. Nah, selain itu misalnya juga kerjaan PR. Nah, untuk PR seperti pelajaran yang termasuk kategori lain ini, sebenarnya contoh kurang bagus sih. Tapi, gue tuh tipe yang males banget kerjaan PR seperti ini. Misalnya kayak PR bahasa misalnya. Dan, ya ini bukan contoh yang bagus. Tapi gue lumayan sering gue nyatat ada dari teman. Berbeda ketika PR matematika, fisika, kimia, mafia tadi, gue tuh selalu kerjain sendiri. Gak ada istilahnya gue tuh nyatat dari teman. Tapi kalau kerjaan kayak PR seperti bahasa dan segala macam gitu, gue tuh sering banget nyalin dari teman doang. Karena gue malas aja ngerjainnya. Dan menurut gue kayak banyak banget dari pelajaran ini tuh seperti hafalan doang. Misalnya kayak sejarah kayak atau apa gitu, gue tuh tipe yang malas ngerjain soal-soal itu. Ya udah, ketika temen gue udah kerjain kelar, itu gue minjem aja, nyatet, udah kumpul, kelar, dapat jawabannya. Dan bagi gue kemarin ya, again, gue disclaimer banget, ini bukan contoh yang bagus, tapi bagi gue kemarin tuh kayak ini habisin waktu gue banget, malas banget, gue gak mau kerjain. Ya udah, gue nunggu aja temen gue setelah mereka selesai kerjain, ya udah gue pinjam aja, itu gue nyatet, kumpul, kelar. So ya, nah dari sini kita bisa melihat gitu, kayak cara belajar kita tuh ada macam-macam. Kayak tadi gue juga singgung sedikit kayak cara belajar teman gue, cara belajar gue sendiri itu kan beda banget. Dan kemungkinan besar cara belajar kalian sekarang itu juga beda banget dengan cara belajar gue. So ini tuh sebuah topik yang bisa dibilang luas banget. Nah selain itu juga misalnya tentang cara belajar, bisa juga mengenai misalnya kalian itu lebih milih mendengarkan penjelasan atau membaca. Nah misalnya kayak kalian tuh lebih suka nih, ada yang lebih suka dengar penjelasan guru. Ada yang lebih suka membaca sendiri gitu, nyoba-nyoba sendiri. Nah, kebetulan gue sendiri itu tipe yang lebih suka membaca. Lebih suka nyoba-nyoba sendiri. Karena, ya, dari dulu sih, dari ketika SMP atau SMA gitu, bahkan sampai sekarang, sampai kuliah, kalau dengerin guru menjelaskan tuh gue sering banget lost gitu. Kayak, gak connect aja, gak bisa paham gitu, kayak lost gitu. I don't know why, gue juga gak ngerti sampai sekarang. Kecuali mungkin yang beberapa pelajaran yang mungkin gue memang udah paham, atau misalnya dia tuh lebih cenderung ke penjelasan logika itu atau logis gitu, gue masih bisa ngikutin tuh. Tapi kalau yang selain itu, sering banget ketika dia jelaskan panjang lebar, gue makin lama makin lost. Udah, gak bisa masuk aja. Otak gue kayak tiba-tiba shutdown aja gitu, gak cocok gitu. So, that's why kalau untuk hal seperti ini, gue lebih prefer untuk membaca. Nah, ini juga sebenarnya alasan gue, kenapa gue ketika kuliah ini, kalau misalnya kelasnya itu atau lecture-nya itu ada direkam, ada videonya gitu, dan biasanya itu kan lecture itu seperti yang gue udah jelasin di video-video gue kemarin, lecture-nya itu kan gak ada absensi gitu. Jadi kita kalau gak datang juga gak bakal ngefek ke nilai kita untuk mata kuliah tersebut. So kalau misalnya udah ada rekamannya tuh, gue tuh sering banget nggak masuk kelas. Again, ini bukan contoh yang bagus banget, tapi gue tuh malah lebih milih untuk nonton aja rekamannya gitu. Dan sering banget rekamannya itu juga gue nonton dengan kecepatan kali 2. Dan jujur aja gue nonton rekamannya itu lebih ke insecure doang, karena gue merasa bersalah banget kalau sama sekali nggak nonton rekamannya. Jadi ya udah gue kali 2 kecepatannya biar kayak formalitas gitu, kayak udah nonton. Lalu gue belajar itu ya udah, ntar gue baca lagi dari slide-nya gitu. Dan kalau memang bener-bener penting banget setelah baca tuh penting banget untuk dengerin penjelasannya, baru gue nonton lagi bagian tersebut dari videonya. Tapi biasanya sih gue untuk formalitas doang nonton lecture-nya gitu. So ini juga merupakan salah satu cara belajar yang gue temukan gitu dari kemarin. So jadi ketika gue kuliah ini, ya gue berusaha sebisa mungkin memanfaatkan waktu gue se-efficient mungkin. Karena kalau misalnya gue maksa juga masuk kelas untuk dengerin lecture-nya gitu, dan gue gak paham, kan habisin waktu gue juga gitu, gak efektif gitu. So that's why ini yang gue selalu tekankan banget, tiap dari kita itu punya cara belajar kita masing-masing, dan bisa jadi berbeda-beda atau bahkan berbeda banget dari teman kita. So that's why it's totally fine, and in fact kita tuh harus
tahu apa sih yang paling efektif buat kita. Jadi kita gak ngabisin waktu gitu. Kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan seefektif mungkin, seefisien mungkin. Ini yang pengen gue tekankan banget. So, ya, kurang lebih itu sih yang pengen gue share tentang kenapa cara belajar itu penting banget. Maksudnya, ini bukan cara belajar in general, lebih ke kayak metode. Mungkin metode atau kebiasaan belajar kita tuh, ya, atau ya, you got what I'm trying to say. Pokoknya itulah, kok belibet sih gue ngomongnya. So next, salah satu yang bukan lebih penting, salah satu yang penting juga itu, yang sangat penting juga ketika kita belajar itu harus ada disiplin atau harus ada rutinitas gitu, ada jadwal gitu. Karena bisa dibilang kalau tanpa kedisiplinan, tanpa rutinitas gitu, tanpa jadwal gitu, nggak ada sih apa-apa yang bisa kita capai gitu, nggak bakal ke track. Dan tanpa disiplin belajar gitu, tanpa ada jadwal gitu, very likely fix hasil kita itu nggak ada hasilnya gitu, nol gitu. Gue ini juga bisa dibilang yang belajarnya tuh terpengaruh banget dengan mood. Jadi kayak kalau mood gue lagi kurang, ya belajarnya juga gak maksimal gitu. Jadi bener-bener gue lumayan penting harus ada di mood yang bagus gitu, biar gue belajarnya bisa maksimal. Dan gimana nih gue siasatinya biar mood gue tuh selalu ada atau selalu pas gitu. Nantinya ketika gue pulang, gue bisa lebih santai gitu, nonton aja, istirahat aja gitu. Nah,